Assalamualaikum Bu Ustazah, aku mau bertanya, bolehkah kita menggibahi seseorang dengan tujuan supaya orang lain tidak dirugikan? Ada gibah yang dibolehkan. Ibu senang banget ada gibah yang dibolehin, ya Allah. Assalamualaikum, Ustazah izin bertanya, kalau kita hendak mengerjakan sholat malam, semisalkan sholat tahajud, witir, taubat, hajat, apakah urutannya benar? Ada sedikit saja. Yang pertama itu sholat taubat terlebih dahulu. Setelah taubat, kemudian tahajud, kemudian hajat, kemudian witir. Sholat witir itu sholat yang di akhir, penutup. Dan kalau ibu-ibu teman-teman sudah sholat witir di awal sebelum tidur, kemudian tahajud bangun, gak usah witir lagi. Karena tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Jadi urutannya sholat taubat, kemudian sholat tahajud, kemudian hajat, baru witir sebagai penutup, gitu ya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana caranya untuk mengajak amar ma'ruf nahi munkar begitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada amar ma'ruf, nanti rewardnya kan surga gitu ya Bu. Kalau kita A, B, C, D surga. Nah kalau nahi munkar nggak boleh berzina misalnya. Dan Allah menggunakan kalimat wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Bahasanya jangan. Nah jangan gitu. Nggak apa-apa kita menggunakan jangan. Allah saja menggunakan jangan. Kenapa bahasa tidak dengan bahasa jangan bobotnya lain? Kalau nak tidak berzina ya, itu berbeda dengan nak jangan berzina gitu. Kenapa? Karena berzina itu kan dosa besar. Dulu Bu, mohon maaf ini curhatnya para ibu. Dulu kata mereka, kalau anak lapor, Bun pacarku hamil, astagfirullahaladzim, ayo kita tanggung jawab, dilamar. Kalau sekarang, Bun pacarku hamil, kamu sih nggak pakai kondom gitu. Beda kan Bu? Nauzubillah. Jangan, kalau dosa besar haram, kalimatnya jangan. Jadi ada nak jangan berzina karena zina dosa besar nanti bla 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 gitu. Kalau mengajak ya lebih tadi saya sampaikan lebih mudah gitu. Terus anak-anak dibiasakan, nak misalnya temannya dia melakukan dosa, nak nasihati ya nak. Kalau sudah dinasehati kemudian dia tidak mendengarkan, gugur kewajiban kita. Tapi kalau dia melakukan dosa terus kita membiarkannya, ada pembiaran di sana, dia khawatirkan Allah nanya, kenapa waktu dia melakukan dosa kamu biarkan saja, kan gitu Bu. Jadi minimal anak-anak kita tahu bahwa amar ma'ruf nahi munkar perlu dilaksanakan. Makanya ada hadis apa Bu? Jika kamu melihat kemungkaran, rubah dengan apa? Tangan, dengan kekuasaan. Gak mampu nih kita gak kuasa, dengan lisan. Nah gak boleh begitu, Pak gak boleh gitu, atau gitu dengan lisan. Gak bisa dengan lisan, dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Jadi memang harus dirubah kan begitu. Man ra'a minkum munkara, barang siapa melihat kemungkaran. Kalau melihat kemungkaran pilihannya 3, rubah dengan kekuasaan atau dengan lisan atau dengan hati. Dan kita banyak yang pakai hati. Betapa lemahnya iman kita sehingga kita nggak mampu melakukan dengan kekuasaan dengan di lisan kita gitu ya. Betapa kita tidak mampu, betapa iman kita lemah. Kemudian Assalamualaikum Bu Ustazah, bagaimana mendidik anak kita ketika anak kita di luar jangkauan kita? Karena banyak yang mana terkontaminasi dengan tontonan gitu ya, untuk dewasa dan seterusnya. Ketika kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita, tidak bisa mengawasi buah hati kita 24 jam, ada yang maha mengawasi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bilang sama Allah, ya Allah, lindungi anakku ya Allah, jaga anakku ya Allah.
hamba tak mampu mengawasinya 24 jam, sekian hari, sekian bulan, hamba tak mampu ya Allah. Engkau maha mengawasi. Aku titipkan anak-anakku kepadamu ya Allah. Tolong jaga mereka, tolong lindungi mereka ya Allah. Jangan sampai mendapat lingkungan yang kurang bagus. Jangan sampai imannya terkontaminasi dengan lingkungan dan teman-temannya. Titip sama Allah. Pasti kita pernah merasa khawatir ya Bu. Anak kita bagaimana, suami kita bagaimana. Punya Allah Bu. Mereka punya Allah, kita punya Allah. Kita tinggal titip saja. Saya pernah cerita sama ibu-ibu ya. Ketika saya akan berangkat ke Pakistan, pesan ayahanda saya almarhum cuma apa? Fat, Allah kita sama ya. Allah kita sama. Allah kita satu. Allahnya ayah sama Allahnya Fatihah sama. Kalau Fatihah di Pakistan melakukan apapun, ayah nggak lihat, tapi Allah kita lihat ya Fat. Iya. Jadi dicuci tubuh otak kalau mau melakukan hal-hal yang gimana gitu ya, namanya anak-anak muda, itu ingat pesan beliau, Allah kita sama. Tapi kalau anak sekarang kan, nah Allah kita sama ya nak. Memang sama lah Mi, siapa bilang beda gitu, beda zamannya Bu memang. Ya doa gitu ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Ustazah, aku mau bertanya, bolehkah kita menggibahi seseorang dengan tujuan supaya orang lain tidak dirugikan? Ada gibah yang dibolehkan. Ibu senang banget ada gibah yang dibolehin, ya Allah. Langsung alhamdulillah. Apa yang pertama gibah yang dibolehkan? Yang pertama niatnya menyelamatkan seseorang. Nah, jangan bergaul sama dia ya nak, dia pernah begini. Boleh Bu. Nah tolong ya nak, pilih teman yang baik. Anaknya Pak ini kemarin begini. Tujuannya satu, menyelamatkan seseorang saja. Atau Mbak, nanti kalau dia datang begini, tolong ya Mbak jangan didengarkan. Kenapa? Tetangga sudah jadi korbannya, misalnya begitu. Boleh Bu. Tapi niatnya cukup untuk menyelamatkan orang lain. Enggak panjang-panjang. Sebetulnya ya nih Mbak, banyak deh yang ingin saya ceritakan, banyak deh gitu. Kalau ibu-ibu kan suka gitu. Tapi kan itu kan dosa ya. Salah satunya cerita kita Bu, dibuka aibnya dia. Sekedar ingin menyelamatkan saja agar orang lain bisa mengambil pelajaran, boleh. Yang kedua, ghibah yang dibolehkan. Itu niatnya konsultasi atau mencari solusi. Boleh Bu. Bu Fatia, saya punya teman atau saya punya suami bla 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 gitu Bu. Ingin mencari solusi atau niatnya konsultasi, boleh. Atau Bu Fatia, saya punya teman, ibu tahu kan yang di Darussalam yang namanya A, namanya B, jangan. Ibu nggak perlu sebut nama orang itu ataupun inisialnya atau ciri-cirinya. Bu Fatia tahu nggak jamaah yang di itu Bu yang suka senderan, yang pakai kacamata misalnya. Jadi otak saya tuh mikir Bu. Nggak usah, sampaikan saja sekedar ada teman masalahnya begini, gimana ya Bu caranya untuk gitu. Itu niatnya boleh Bu. Yang kedua, mencari solusi atau untuk konsultasi, boleh. Ketiga apa? Ketiga, ini mohon maaf ya Bu, kalau orang tersebut sudah bangga dengan dosanya, terus kita menceritakan dia, itu enggak gibah karena dia sudah memproklamirkan. Contoh misalnya ada goyang martil, goyang kecengklak misalnya ya Bu, ini contoh. Dia udah bangga dengan stempel itu gitu. Terus kita bilang, tahu nggak yang goyang kecengklak itu kan gitu ya Bu. Kenapa kita nyebut itu? Karena dianya sudah menyampaikan dan dia bangga dengan status itu. Misalnya ada perempuan begini, kenalkan Bu Fatia, saya perempuan paling mahal di hotel ini gitu. Dia memperkenalkan dirinya sudah menjadi perempuan paling mahal di hotel itu. Jadi ketika kita mencari dia, Mbak kenal gak sama perempuan yang paling mahal di hotel ini? Itu gak gibah, karena dia sudah memproklamirkan dirinya bahwa gitu ya Bu, dia mendapatkan stempel itu dan dia bangga. Jadi bukan dari kita, memang dia sudah bangga dengan status itu. Demikian ya, wallahu a'lam.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustazah, bagaimana cara agar menyampaikan rasa kasih sayang kepada anak-anak dengan tidak teriak-teriak? Umumnya anak-anak itu tergantung kebiasaannya. Nih mumpung nih ada anak, ada cucu nih, belum diteriaki sama kita, jangan teriak. Kita bilang, mandi, gimana sudah belum mandi nak? Di telinganya, dipeluk, ayo mandi dong gitu. Nah yang udah terlanjur teriak ya udah gimana, udah diteriakin. Dia udah hafal, kalau ibunya belum teriak masih aman gitu. Nah ini yang belum diteriaki gimana gitu. Itu kan tergantung kebiasaan ya Bu, tergantung kebiasaan. Jadi yang belum diteriaki coba mandi, nak makan, udah jam berapa, sholat nak gitu. Kalau bisa begitu, kalau. Tapi si anak merasa aman, belum teriak gitu kan Bu. Nanti nunggu kita teriak. Jadi akhirnya gimana, kita rubah dengan pilihan. Nak mau sholat jam berapa, biar dia milih mau jam 4 atau jam 5 gitu Bu. Jadi nggak teriak-teriak lagi, pilihan. Kayak jam 5 misalnya gitu Bu, datang lagi jam 5, nak jam 5, tadi kan janjinya jam 5 gitu. Jadi sedang meminimalisir teriakan, meminimalisir. Allah ciptakan suara perempuan akan agak melengking ya Bu. Kalau suara laki-laki ngebas, karena ngebas dia jadi pemimpin. Dehemnya saja anak kita takut. Kita, nah sholat ya Allah gitu. Cek aja, bapaknya datang cuman dehem, udah sholat, wah langsung bangun. Karena bapaknya nggak teriak-teriak, jadi dehemnya saja dia udah takut gitu ya. Meminimalisir saja. Assalamualaikum Ustazah, tadi Ustazah menyinggung kalau sabar ada 3. Kalau emosi marah sama kucing peliharaan saya karena dia jorok, namanya juga kucing Bu. Masya Allah ya, kalau kucing ya gimana kita marah-marah kucing, kan dia nggak ada akalnya. Ya harus sabar gitu ya, sesabar-sabar sama kucing lah gitu. Berbeda ketika kita sabar sama anak-anak. Ustazah, kenapa wanita disebut dengan sumber fitnah di kehidupan ini? Kenapa wanita disebut sumber fitnah? Gini Bu, ketika kita buka surat Al-Imran ayat 14, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah, dan seterusnya. Kata Allah apa? Mata kita ini indah, senang sama apa? Yang pertama disebut oleh Allah adalah perempuan. Yang pertama disebut sama Allah itu perempuan. Kita itu disebut sama Allah, ujian terberat laki-laki itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu punya body, mohon maaf, dia bodinya maju mundur cantik. Ada yang maju kan Bu? Ada yang maju, ada yang mundur. Kalau dia rata kayak papan penggilesan itu enggak fitnah. Makanya pepatah Arab bilang apa? Lebih baik berjalan di belakang singa daripada berjalan di belakang wanita. Saking gitu Bu, ada maju mundurnya yang cantik gitu. Jadi kalau kita nggak usah jauh-jauh, kita ke mall aja. Godaan perempuan itu kan barang-barang branded, sale, diskon gitu kan Bu. Kita bilang sama suami, ayah kita ke mall yuk gitu, ada diskon, diantarkan sama suami kita. Kita kalap ngeliat diskon, suami kita ikutan nggak? Enggak, Bun, ayah duduk aja ya. Buat ayah apa? Yang lalu lalang itu yang menyenangkan. Kita lagi sibuk sama diskonan karena memang hawa nafsu kita ke sana. Ada barang branded nih, kalau otak kita dibelah nih, itu isinya apa? Tas, sepatu, baju, bros, itu ada keluar. Perempuan itu begitu, suka sama barang-barang tersebut, makanya nyimpen aja itu Bu. Beli bros, ada bunganya, besok ada daunnya, besok ada tangkainya, terus aja kan Bu gitu. Laki-laki apa? Laki-laki kalau dibelah itu isinya perempuan. Yang bohai yang mana, yang semok yang mana, itu hafal semua gitu. Makanya Allah menyebut di dalam surat Al-Imran ayat 14, yang indah itu yang hubus syahwat. Ada syahwatnya Bu.
itu nomor satu disebutnya apa? Perempuan, baru anak-anak gitu. Itu pula yang membuat aurat kita berbeda dengan aurat laki-laki. Laki-laki kan pusar sampai lutut. Perempuan apa? Seluruh tubuhnya itu aurat, kecuali wajah dengan telapak tangan. Kenapa wajah nggak aurat? Karena kalau ta'aruf kan dilihat dari wajah. Dakwah, senyuman, makasih Bu, wajah gitu. Kalau tangan bagaimana? Orang ta'aruf pun bisa dari tangan. Tangan yang langsing gimana, nggak ada dagingnya gitu. Itu berarti langsing. Kalau yang bohai ada dagingnya misalnya gitu Bu. Atau dari jari-jari bisa kelihatan. Kalau pangkalnya besar, ujungnya kecil, itu racut, nggak bisa ngapa-ngapain, tubuhnya ke tangan aja ngurusin tangan dia. Kalau yang pangkalnya sama ujungnya sama, itu bisa tuh nyuci piring, ngosrek kamar mandi, bisa dia. Tapi kalau yang pangkalnya kecil, ujungnya besar, itu cantengan, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya Bu. Jadi itu yang membuat wajah dengan telapak tangan tidak aurat. Terus assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa pahalanya menjodohkan anak hingga menikah? Ketika anak sudah besar, kewajiban orang tua adalah menikahkan anak tersebut. Jadi pahalanya besar. Ada yang mengatakan mendapatkan istana, ada yang mengatakan mendapatkan dirham dan seterusnya ya Bu. Walaupun secara umum Allah memerintahkan kita untuk mencari pasangan buat orang-orang yang masih sendiri. Surat An-Nur ayat 32 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum. Wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum. Nikahilah mereka yang masih sendiri gitu. Jadi kalau mencarikan pasangan buat teman, buat gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu ada temannya yang jamu, janda muda, carikan pasangan. Atau jahe, janda hebring, carikan pasangan gitu. Pahalanya besar. Bagaimana cara kita supaya bisa istiqomah dalam berbuat amal soleh? Istiqomah itu bukan istri 3 kontrakan 5. Istiqomah itu konsisten. Kita konsisten dalam melakukan amal soleh. Bisa akidah kita. Kalau istiqomah dalam berakidah wajib. Ada istiqomah dalam beribadah. Berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Ada istiqomah akhlak. Berkumpul dengan wanita solehah seperti ibu-ibu di sini nih, kumpul bersama orang baik-baik itu insya Allah bikin kita istiqomah. Yang tidak kalah pentingnya adalah doa. Doanya ada di mana? Di surat Al-Imran ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doanya. Lanjut, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana cara terbaik untuk bersyukur berterima kasih kepada Allah? Cara berterima kasih kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang diperintahkan lakukan, yang dilarang tinggalkan. Itu cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bisa ke kamar mandi ya Allah, sendi bisa digerakkan, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Buka hordeng, tanaman ada ya Allah, alhamdulillah. Punya rumah, ada kendaraan. Bangunkan anak, alhamdulillah anak-anak sehat ya Allah. Mulai semua aktivitas kita dengan bismillah dan alhamdulillah. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Bersyukur didahulukan sehingga hati kita bahagia. Orang kalau bersyukur Bu bahagia terus. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah bisa hadir di sini, alhamdulillah. Enak Bu, memulai hari dengan bersyukur, maka seharian itu hati kita senang gitu. Itu cara bersyukur. Assalamualaikum Ustazah, bismillah. Bagaimana cara menghadapi anak gadis yang mulai beranjak dewasa, beranjak remaja, yang apabila kita nasihati dengan cara lembut tidak didengar, apabila kita agak keras dia merasa tersakiti, bahkan menjawab ya anak juga kan berhak
menentukan pilihannya sendiri gitu. Ini anak-anak sekarang nih Bu. Yang melembutkan hati anak kita Allah, yang membolak-balikan hati anak kita Allah. Ya Latif, ya Allah yang maha lembut gitu. Lembutkan hati anak hamba. Sebut namanya, bayangkan wajah dia. Sebut nama anak kita satu persatu Bu, dengan semua kekurangannya dia. Anak kita kan bintang kita, bintang di hati kita. Kalau dia berbuat baik, kita bersyukur. Kalau dia kurang baik, kita bersabar. Kenapa? Amanah dari Allah. Jadi kadang-kadang ada yang gitu ya Bu ya, tutur kata anak kita, ada yang aduh bikin hati kita teriris misalnya. Mumpung lagi sedih, Bu angkat tangan langsung. Ya Allah, tutur katanya mulai kayak hamba ya Allah. Hamba redho ya Allah. Bahagiakan dia, solehahkan dia. Berikanlah dia pasangan yang soleh ya Allah, yang bisa mengantar dia ke surgamu. Mumpung lagi sakit hati, angkat tangan. Maafkan, redho dengan apa yang dilakukan oleh anak kita agar dia bahagia dunia akhirat. Karena redho Allah tergantung redho kita kan, ridhallahi fi ridhal walidain. Kita pengen Allah redho sama anak kita agar dia bahagia hidupnya. Even tersakiti, maafkan saja. Ustazah mau tanya, seandainya suami tidak mau memberikan obat atau vitamin untuk ibu saya, karena dia merasa sudah memberikan uang bulanan dan obat vitamin yang diminta hanya sekali saja, bagaimana sikap saya terhadap suami? Kewajiban suami kita itu kepada orang tuanya. Kewajiban kepada orang tua kita itu anak laki-laki sebetulnya. Jadi kalau dia nggak mau, mohon maaf ya Bu, ini kita nggak pakai perasaan dulu, kita pakai hukum dulu. Anak laki-laki itu milik orang tuanya. Jadi kalau ke mertua, dia memang ya harus hormat, harus sayang, tapi secara finansial itu dia nggak punya kewajiban. Dia harus mendahulukan orang tuanya dia. Terus kita bagaimana? Kita kan udah dikasih uang belanja, izin tuh Bu, ayah ini kan uang belanja ada lebihnya, boleh nggak beliin vitamin buat ibu saya, begitu. Karena itu uangnya suami. Kecuali kalau kita bekerja, it's okay, kita pakai uang kita untuk memberikan vitamin orang tua kita, adik kita, kakak kita gitu. Walaupun ada hak dan kewajiban di situ, tetapi kita pakai psikis ya, hubungan manusiawinya juga ada gitu. Jadi nggak hak kewajiban saja, tetapi ada hubungan kemanusiaan, ada etika dan seterusnya. Ya memang secara kewajiban bukan kewajiban menantu kepada mertua, tetapi orang tua kita punya anak laki-laki nih misalnya. Nah anak laki-lakinya orang tua kita yang punya kewajiban membelikan vitamin tadi. Terus kalau nggak ada bagaimana? Kita izin sama suami, ayah boleh nggak gitu, ada uang yang saya pegang, boleh nggak saya belikan vitamin untuk ibu saya? Karena kita tahu bukan kewajiban suami kita. Kalau suami memberikan itu karena kebaikan hatinya, begitu. Khawatir gini ya Bu, mohon maaf nih Bu, kalau kita balik sekarang, kita balik ya Bu, kita punya anak laki-laki. Dia membiayai besan kita, paham gak Bu? Nah anak laki-laki kita membiayai besan kita, belikan ini, tapi kitanya sebagai orang tua gak diberikan gitu. Kita balik Bu, jadi kalau kita mau mengambil kebijakan atau keputusan, seandainya kita di posisi itu. Karena ada seorang ibu yang telepon ke saya, Bu Fathia, saya punya anak laki-laki, anak saya sekolahkan, anak saya kasih pendidikan yang bagus, tapi Bu gitu, ketika dia sudah menikah, hartanya, perhatiannya itu lebih sering untuk mertuanya. Saya dilupakan Bu gitu. Bahkan sempat Bu dia membeli rumah untuk mertuanya.
Yang menyekolahkan saya loh Bu, yang memberikan pendidikan saya. Bagaimana bisa dia memberikan rumah buat mertuanya, perhatian sama mertuanya, kan yang membesarkan saya Bu. Sedih loh Bu orang tuanya. Jadi kita balik kondisi itu, seandainya kita punya anak laki-laki gitu ya Bu, terus anak laki-laki kita lebih memperhatikan mertuanya, sama kan Bu, kita terluka gitu. Jadi memang bukan kewajiban menantu ya Bu untuk menafkahi, tapi anak laki-lakinya atau anak-anaknya. Terakhir, Assalamualaikum Afwan Ustazah, kenapa Luqman dalam Al-Quran mendapatkan gelar Al-Hakim? Karena Luqman diberikan hikmah oleh Allah di ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Jadi Luqman itu mendapatkan hikmah ya Bu, dikasih hikmah sama Allah. Apa kata Allah, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Hikmah itu tadi pemahaman agama, punya ilmu, memahaminya, diberikan kekuatan mengamalkannya. Jadi hakim itu kan yang bijaksana. Tutur katanya Luqmanul Hakim itu sangat bijaksana. Bayangkan seorang tadi ya Bu, ada yang berpendapat hamba sahaya, ada yang berpendapat tukang kayu, ada yang berpendapat penggembala, tetapi tutur katanya indah luar biasa sehingga namanya dijadikan satu surat gitu, surat Luqman, karena memang Allah memberikan hikmah kepada beliau. Alhamdulillah, nggak terasa jam 11, saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Jika ada kesempurnaan milik Allah saja, kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.